Bartolomeus Dias adalah seorang penjajah Portugis yang berlayar mengelilingi Tanjung Harapan, ujung selatan dari Afrika dan diketahui sebagai penjelajah Eropa pertama. Pada tahun 1481, ia menyertai Diego de Azabuja melakukan ekspedisi di Pantai Emas. Raja John II dari Portugal menunjuk Bartolomeus pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Vasco da Gama, dia seorang penyelidik Portugis yang berhasil menemukan jalur laut ke dunia timur India dengan menelusuri mengelilingi benua Afrika. Vasco da Gama bongkar Sau pertama pada tanggal 8 Juli 1497. Alur yang ditempuh adalah Kepulauan Tanjung Verde, terus ke arah selatan menembus Samudra Atlantik, berbelok ke arah timur, langsung mencapai Tanjung Harapan. Gama meneruskan pelayaran menyusur pantai timur Afrika menembus daerah kekuasaan Muslim, Mombasa dan Malindi. Pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut, India. Suatu keistimewaan lain dari ekspedisi ini adalah dibawa sejumlah batu padau, yaitu batu bertulis dengan lambang gambar bola dunia, untuk dipajangkan pada setiap tempat yang ditemukan Portugis sebagai daerah koloninya. Untuk mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah, Portugis mengirimkan 2 ekspedisi. Yang pertama itu dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira. Ekspedisi ini gagal menemukan tempat asal mula rempah-rempah. Dan yang kedua itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, dan ekspedisi ini berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque. Alfonso adalah anak dari Gonçalo de Albuquerque yang merupakan penguasa dari 2 wilayah besar di Portugal. Kedudukan yang sangat tinggi dari ayah membuat Alfonso mendapatkan pendidikan yang sangat layak di sekolah milik Alfonso V. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Alfonso menjalani pelatihan militer selama kurang lebih 10 tahun. Dia kerap menjalankan misi-misi besar di kawasan utara. Ekspedisi pertama dilakukan di kawasan India yang kala itu mulai dikenal oleh bangsa Eropa. Setelah berhasil menaklukkan beberapa kawasan di India, Alfonso diberi misi baru untuk menaklukkan kawasan Malaka. Alfonso mengirim banyak sekali diplomat untuk melakukan lobi-lobi politik guna melancarkan misi perdagangannya. Alfonso membuat perjanjian dengan kerajaan di Burma dan Thailand. Setelah berhasil melakukan misi di kawasan Malaka, Alfonso kembali melanjutkan misi ke kawasan Maluku. Di sana, kelompok ini mendapatkan banyak sekali rempah-rempah yang sangat mahal. Mereka memborong habis-habisan dan dibawa ke kawasan Eropa karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan, harga dari rempah bisa setara dengan emas karena sangat dibutuhkan oleh orang di Eropa. Perlawanan dari Demak. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fathahillah atau Falatehan dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fathahillah atau Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Perlawanan dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan. Namun, Sultan Hairun tewas terbunuh. Selanjutnya diteruskan putranya Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1575 dan berhasil mengusir Portugis. Pada tahun 1533,
Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairum dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Duurstede. Selanjutnya perperangan dipimpin oleh Sultan Babula selama 5 tahun, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjinjakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksakan Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon. Demikian pula, benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku dan Portugis diusir ke timur sejak 1515. Seri berikutnya ialah mengenai pengaruh bangsa Portugis di Indonesia. Tahukah kamu, banyak loh pengaruh bangsa Portugis di Indonesia, antara lain: pertama, berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Yang kedua, berkembangnya musik keroncong yang berasal dari Portugis. Wow. Yang ketiga, peninggalan bangunan yang berupa benteng-benteng Portugis. Contoh bentengnya: pertama, Benteng Toluco, Benteng Orange, Benteng Kalamata, dan lain sebagainya. Keempat, benda-benda peninggalan Portugis berupa meriam yang ditempatkan di museum loh. Kemudian, nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Contoh nih, Joseph, Anton, Ferdinand, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir, tahu kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis, yaitu pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain. Tahukah kamu, minggu berasal dari bahasa Portugis domingo, yang artinya hari Tuhan kita, yaitu menunjukkan hari di mana umat Kristen dan Katolik beribadah. Sekian materi mengenai pengaruh bangsa Portugis di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.